Ibu percaya nggak kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel? Ibu percaya nggak? Mau Bani Israel kayak mau Bani apa, Yesus itu sudah Betul. datang untuk Katanya tadi kan barang itu siapa yang tidak binatang. percaya kepada Yesus, tadi katanya barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus akan masuk ke neraka. Mari saya ajak ibu untuk percaya kepada Yesus. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Yesus ada itu untuk menyempurnakan hukum Taurat, bukan untuk meniadakan. Artinya hadirnya Kristen, hadirnya Yesus itu bukan untuk meniadakan yang sudah ada. Yang ada tetap ada. Berarti Paulus salah dong. Berarti Paulus salah dong. Bukan. Dengan mengatakan bahwa dengan Paulus matinya Yesus di atas tiang Karena salib, Paulus- dia telah karena membatalkan. Dia karena telah Paulus- membatalkan hukum Taurat beserta Paulus- segala perintah yang ada di dalamnya. Salah dong Paulus. Tidak. Karena Yesus hadir bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Dia menyempurnakan Berarti hukum Paulus, Taurat. berarti Paulus salah. Bukan begitu konsepnya. Loh, Makanya Juma coba jangan kamu baca. memaksakan ideologi Kamu orang. baca Efesus Ideologi orang 2. Islam berbeda. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Salah enggak Paulus mengatakan itu? Suci. Tak boleh ya. Surga itu terlalu suci. Tuhan itu maha suci. Nggak bisa loh ke surga itu kalau kita nggak suci. Bukan Kristen mengimani dengan amalan baik. Bukan Kristen mengimani dengan pahala baik. Bukan ke surga. Ke surga itu Kores on surga cam, itu kores. terlalu suci. Halo, Kores on cam. halo monitor Paulus lagi di mana? Kores on cam, kores. Pak Munir on cam. Kok nggak saya Paulus. turunkan? Ini belum sampai 500. Gila. Oh iya. Tujuan Paulus Tuhan itu monitor. jangan itu manusia apa lahir karena apa? Dia sendiri yang punya surga bumi, dia sendiri yang menyelamatkan manusia yang datang dari surga menjadi manusia. Caranya begitu. Itu tujuannya untuk bisa ke surga yang suci itu. Ke surga itu bisa masuk surga kalau nggak dia sendiri terjun menjadi Paulus manusia. Monitor. Tolong ada pasiennya di sini, ada korbannya, tolong diangkut dulu, Bos. Yesus bukan nabi. Domba tersesat gitu. Karena surga itu nggak bisa mencapai ke surga itu Paulus. amalan baik, bisa kebaikan hanya dia sendiri. Karena Adam sudah jatuh dalam dosa. Kenapa Paulus monitor. Iya, tunggu pakai baju dulu. orang yang berdosa itu kena kena hajar, yang tidak bisa orang berdosa itu kesuci ke tempat surga, masuk surga. Dia sendiri jadi manusia. Ria. Ini ngomong apa tante ini? Ini tante ini ngomong apa? Tante ngomong apa? Sekarang Apa kok nggak sesuai dengan ajaran tauhid? Nggak sesuai dengan ajaran samawi? Ngomong apa? kalau kalian tidak mengimani itu Kok sibuk nggak usah sendiri? dibahas. Kalian itu bukan iman kalian. Kalau kami Coba menyinggung sekali-kali Islam, mungkin Kristen kalian- itu kalau ngomong itu berdasar kepada ajaran nabi-nabi. Coba. Jangan ajaran Romawi Yunani lah dibawa-bawa. Coba ajaran para nabi, coba ajaran Yeremia, ajaran Daniel, ajaran Nabi Musa, Daud, Salomo, yang kayak gitu-gitulah dibawa. Jangan ajaran-ajaran dari Roma Yunani lah yang dibawa. Sekali-sekali gitu loh. terserah lah ya. Kalian itu kalau mengimani agama kalian lah urus, nggak usah agama orang kalian urus. Kalau kalian itu bukan agama kalian, ngapain kalian urus? Kok urus? Bilang Yesus Ini lah, diskusi kan kita. seolah-olah
Ya tapi kan satu ke satu lo ngomong, jangan ditimpal satu tipe tapi mau didengar. Kenapa dengan Yesus? Kenapa? Diskusi itu Aduh, sekarang pusing ya. Ada apa dengan Yesus? Kok benci kali kalian sama Yesus? Kenapa dia? Oh tidak, dia juru selamat kami untuk Kenapa? menyampai ke surga. Nggak ada ke surga selain Yesus. Siapa yang nggak masuk neraka? Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Ibu Bani apa rupanya? Mau Bani Israel mau apa? Siapa yang percaya Yesus itu pakai iman nanti di akhirat itu, siapa yang nggak percaya Oh, masuk nggak neraka? bisa. Nggak bisa. Karena ada ibu dari Itu kan- Samaria yang percaya kepada Yesus, tapi disetarakan dengan guguk. Ibu mau dianggap guguk? Mau? Mau? Yang Mau. penting banyak orang Mau. terselamat, sudah banyak Kristen masuk surga. Mana Yesus buktinya? Oh, Kristen masuk surga. Gimana ceritanya Kristen masuk surga di mana? Mana ada? Ibu, Yesaya 52 nomor 1, orang Kristen tidak boleh masuk di kota Yerusalem. Apalagi masuk ke surga. Kalian itu Jahat kali Bu lisannya ya Ibu. terserah. Apalagi Kristen itu Yesaya ajaran, 6 Kristen itu ajaran dari Antioquia. Bang Juma, Yesaya 66 ayat 17 ditendang yang pemakan apa? Dia Memakan adalah babi. Iya, dibakar. Siapa yang memakan babi? Makan- Yang menghalalkan babi. Makan Nah. tikus juga. Ih, ditendang itu Siapa yang nggak percaya? dilenyapkan itu sama Tuhan. Gimana itu? Siapa yang percaya sama Yesus masuk Ayolah surga? Bu, kita belajar, kita diskusi. Belajar ya, belajar Ibu Bu, yang belajar. percaya orang Samaria yang sesamaan Yesus aja, Bu. Orang yang sesamaan Yesus yang percaya kepada Yesus tapi bukan Bani Israel aja, dianggap guguk sama Yesus. Nggak apa-apa. Apalagi ibu yang hidup 2000 tahun setelahnya. Kita semua nggak apa-apa dihina, dicela. Bukan Tapi nanti dihina, itu urusan di kalian kitab, di Bu. akhirat. Di kitabnya Ibu, Apa nggak percaya Yesus? Kami Kristen masuk neraka. Gimana Hi? Karena Suaranya gimana? cara ke surga, cara Yesus dia sendiri. Karena Nggak bisa. dari mulai manusia diciptakan, Adam sudah mengakui bahwa Adam sudah berdosa. Hanya ke surga itu sampai ke bumi ini kita. Nggak bisa Bu, ibu nggak bisa lolos. Ibu bukan Bani Israel. Yesus hanya diutus Terserah mau Bani- untuk umat Israel. Ibu bukan Bani Apa yang percaya Israel. Yesus? Apa yang nggak percaya Yesus? Jadi- Tuhan satu-satunya. Yesus yang punya surga bumi. Oh, Dia benar. yang bisa. Bener Bang Juma. Ya, Karena dia mengikuti ajaran Nabi yang dari Yunani, sehingga yang dipercaya Nah, dari Yunani terserah, bukan Bu. dari Makanya- Israel. Kalau Isa atau Yesua Nabi- Mas ya, khusus untuk Bani Israel. Kalau Yesus khusus untuk Bani Yunani dan sekitarnya yang dibawa penjajah ke Indonesia juga. Itu Bani Yunani, bukan Bani Israel itu Bu. Cuma Tapi ceritanya sekali- saja karena Yesus itu diciptakan Sekali- dari Yunani, kitabnya bahasa Yunani. Betul enggak? Ayo. Siapa yang nggak percaya masuk neraka? Barang siapa yang nggak percaya Yesus itu, Ibu, Dia sendiri jadi barang manusia. siapa yang tidak percaya Yesus itu untuk Bani Israel, dia akan mati di dalam dosanya. Ibu percaya nggak kalau Yesus itu hanya untuk umat Israel? Ibu percaya nggak? Bahwa Yesus jalan ke surga. Ibu Nggak percaya ada nggak? bisa selalu ke suci. Kalau nggak ada- Ibu percaya, Saya tunggu pokoknya dulu Bu, tunggu. mengimani Yesus. Ibu percaya nggak? Ibu percaya nggak kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel? Ibu percaya nggak? Mau Bani Israel kayak mau Bani apa, Yesus itu sudah Bukan. datang untuk Bukan itu poinnya. yang percaya. Bukan itu poinnya. Pertanyaannya,
Apakah ibu percaya perkataan Yesus yang mengatakan aku hanya diutus untuk umat Israel? Ibu percaya enggak? Jangankan Bani Israel, seluruh dunia yang siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Kalau yang nggak percaya masuk neraka. Intinya itu Kristen mengimani ini. Enggak, Yesus mengaku di dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari domba yang tersesat dari Bani Israel. Ibu percaya enggak perkataan Yesus itu? Dia Apakah ibu percaya bahwa Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel? Apakah ibu percaya? untuk menyampaikan firman tidak satu ayat. Itu kan ada perikopnya itu dari atas ke bawah. Kalian jangan nyimak yang kenapa begitu. Saya ulang. Apakah ibu percaya pada saat Yesus berkata, Tidak setuju aku kalau diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Ibu percaya? Sekarang domba. Nah, sekarang gini. Anda percaya dalam domba itu siapa? Yang dimaksud domba itu siapa? Ibu Bani percaya Israel. enggak? Kan kamu yang ngomong, Yang dimaksud Mas. domba. Kalau domba itu siapa mak domba? Apa itu domba? Domba itu Bani Yakub. Baca di dalam Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8. Hitung. Inilah 1, 2, kalian 3, 4, satu 5, 6, 7, periokop. 8, Bu. 8. Nggak bisa mau Ada satu 10 perikop, mau sampai satu termos, nggak bisa. Itu pengakuan. Domba itu adalah Bani Israel. Yeremia 50:17. Yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Katanya Domba tadi barang itu siapa yang tidak binatang. percaya kepada Yesus. Tadi katanya barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus akan masuk ke neraka. Mari saya ajak ibu untuk percaya kepada Yesus. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Apakah ibu percaya? Sekarang gini ya. Sekarang Kalau semua Hoi. kitab itu kayak Jangan domba sekarang. itu kan tidak. Sekarang gini ya. Domba semua nggak itu setuju Bani satu Israel, perikop. Bani Yakub. Gembala itu adalah para nabi atau para imam. Terserah mau ngapa. Yang penting siapapun Ibu yang percaya mengaku nggak kepada saat Yesus? ini. Ibu percaya tidak kepada Yesus? Sekarang Percaya nggak? kami percaya Injil bukan percaya kepada omongan Bapak. Bukan, jangan kepada Bang Suma, enggak. Ibu percaya tidak kepada Yesus? Percaya Injil. Injil adalah kekuatan Ibu Tuhan percaya Allah enggak kepada menyampaikan. Yesus? Berat ini, Bu. Kalau logika sudah dimatikan, Bu, berat. Ya, terserah Ibu tadi sama-sama. mengatakan Berat barang saya siapa yang tidak percaya Yesus. Tadi Ibu mengatakan Jangan yang lihat tidak di percaya bawahnya. kepada Yesus itu masuk ke neraka. Ya. Semua Sekarang mari kita firman buktikan. Tuhan itu dalam Alkitab samaan jalan cerita. Kalau cuma satu perikop doang itu satu perikop itu tidak setuju. Kalau perikop itu sampai 10 ayat ada penjelasannya di bawah. Ya udah, Karena ada mana? penjelasannya kayak perumpamaan Mana domba. tunjukkan, Domba. mana tunjukkan sepotong data di dalam kitab Ibu. Yesus mengaku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Mana? Pokoknya mau berdebat di sini, mau berdebat percuma. Kristen dijelasin kayak gini-gini. Mereka itu kalau tidak percaya sama Yesus masuk Kalau neraka. ada dalilnya saya kalau Masuk ada- neraka. Kita lihat nanti di akhirat. Kita lihat nanti di akhirat. Berkah Yesus jadi masuk neraka. Terserah.
Percuma kalian Yesus akan masuk neraka berdasarkan ajaran Paulus. Efesus 2 nomor 5. saya Ayat udah 15. ngomong, Kristen banyak orang tidak Kristen banyak yang ragu-ragu, yang suam-suam kuku, yang gak sepenuhnya. Banyak. Paulus mengatakan Pokoknya ya kalian menghina pun sudah siap. Nggak apa-apa dihina, kalian ejek, kalian bahas, tapi kalian nggak terima mengimani. Udah imanin aja agama kalian. Kristen sudah Ibu yang mengimani Yesus. mengatakan tadi. Ibu yang mengatakan Yesus itu Ibu- adalah Tuhan yang punya surga bumi. siapa yang tidak percaya kepada Yesus. Dia percaya karena Kristen itu Tuhan. Ibu tadi mengatakan percaya enggak kalau Yesus mengaku bahwa dia diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel? Ibu percaya? Domba itu kan perumpamaan, berarti ada penjelasannya ke bawah, jangan satu ayat. Ini sih baca sampai ayatnya itu dulu. Iya, Perumpamaan domba itu semua. perumpamaan, betul. Kalau satu Betul, ayat domba doang itu kalian, perumpamaan. kalian. Itu adalah Maksudnya perumpamaan begini, Juma. untuk Bani Juma pun Yakub. tidak boleh dong memaksakan apa namanya pemikiranmu kepada orang lain. Juma juga harus bisa melihat secara utuh gitu. Kristen itu tidak membahas hanya masalah kitab perjanjian lama, di situ juga ada perjanjian baru. Artinya, kenapa lalu kemudian Iya tahu. gimana? Ya gimana? Gimana? Iya, saya tahu. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi, Bung. Enggak Dan juga. Yesus mengamalkan, mempraktekkan, mengajarkan perjanjian lama. Perjanjian Dia tidak lama, mengajarkan perjanjian baru. perjanjian lama pun itu tidak bisa ditinggalkan oleh orang Kristen. Kristen pun tetap mengimani ada kitab perjanjian lama karena itu sejarah, termasuk ada riwayat Nabi di situ. Tapi Bung, Yesus itu praktisi Torah. gitu loh. Dia mengajarkan ajaran para nabi. Di dalam Al-Quran sendiri Yesus tidak mengajarkan ajaran para rasul. itu secara utuh, termasuk juga hadis-hadis apa namanya riwayat sahabat Nabi pun harusnya juga gitu loh. Bang, Yesus mengajarkan ajaran para nabi. Nabi-nabi Israel. Yesus tidak mengajarkan ajaran para rasul. Rasul-rasulnya Kristen. Enggak. Pahami itu dulu. Sementara Kristen berdiri di atas pengajaran rasul-rasulnya Kristen. Sekarang mana yang benar? Ajaran Yesus yang ikut ajaran para nabi, atau ajaran Kristen yang ikut ajaran para rasul Romawi? Mana yang benar nih? Nah, makanya ini saya jawab ya. Makanya cuma jangan membuat seolah-olah antara kitab perjanjian lama dengan kitab perjanjian baru itu berbeda. Tidak, itu satu kesatuan itu. Nah, artinya kitab perjanjian baru pun ada itu karena adanya kitab perjanjian lama. Oh enggak, salah Jadi, Anda. Jadi Salah. itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan itu. Bukan. Keliru, Oke, keliru. menurutmu itu salah. Kenapa orang Yahudi? Kenapa enggak orang Yahudi? Bung, kenapa orang Yahudi tidak menerima pemberitaan? Kenapa orang Yahudi tidak menerima perjanjian baru milik Anda? Begini, Kenapa? Yahudi itu ada sebelum Kristen tuh ada. Iya, Dan di dalam ajaran Kristen itu hadir bukan untuk meniadakan yang sudah ada, gitu loh. Ya, ini harus dipahami. enggak, bukan itu, Bung. Bung, yang Anda harus pahami bukan itu. Yang Anda harus pahami, kedatangan Yesus itu untuk menggenapi Taurat. Dikira Yesus itu untuk hadir untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak demikian. Yesus ada itu untuk menyempurnakan hukum Taurat, bukan untuk meniadakan. Artinya hadirnya Kristen, hadirnya Yesus itu bukan untuk meniadakan yang sudah ada. Yang ada tetap ada.
Berarti Paulus salah dong. Berarti Paulus salah dong. Bukan. Dengan mengatakan bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan. Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Salah dong Paulus. Tidak, karena Yesus hadir bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Dia menyempurnakan Berarti hukum Paulus, Taurat. berarti Paulus salah. Bukan begitu konsepnya. Loh, Makanya Juma coba jangan kamu baca. memaksakan ideologi Kamu orang- baca Efesus ideologi orang 2. Islam berbeda. Guru, Efesus 2 nomor 15 kan? Iya kan? Nah, Efesus 2. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Salah enggak Paulus mengatakan itu? Wah. Ada lagi? Ponakannya Paulus. Hukum dan ketentuannya dihapuskan. Nah, Masih kau mau datang besok? Masih mau kau datang besok? Jadi beragama itu harus berilmu, Bang. Bukan hanya cuap-cuap imani, harus pakai ilmu. Karena kalau kita salah menempatkan iman di dalam dunia ini, kehidupan kekal nanti kita akan sengsara untuk selamanya. Betul. Jadi ayo. Tapi iman yang kamu maksud, iman yang kamu maksud itu setiap manusia itu punya iman yang berbeda gitu loh. Sama-sama beriman. Jangankan lintas agama ya, sesama agama saja porsi imannya itu berbeda-beda. Jadi kalau sementara waktu ini penafsiran kalian tentang ajaran Yesus itu atau yang diteruskan oleh Paulus itu demikian, itu mungkin nggak masalah bagi kami sih kalau kalian memahaminya seperti itu. Tapi jangan juga memaksakan ideologi kita kepada orang lain yang jelas-jelas kita sendiri tidak mengerti kebenarannya gitu loh. Kita pun hanya mendengarkan dari sumber-sumber. Nah pertanyaannya, sumber-sumber ini bisa dipercaya apa tidak gitu loh. Ya Jadi itu dia. begitu. Justru itu. Jangan pernah kita memaksakan ideologi kita kepada orang apakah lain. Paulus ini bisa Kalau dipercaya? kita sendiri masih ragu dengan apa yang kita imani. Kalau kita masih ragu dengan apa yang kita imani, jangan kita memaksakan ideologi kita terhadap orang lain. Ini bukan pemaksaan ideologi. Ini pemahaman Anda terhadap pengajaran kitab saudara. Yesus mengatakan, aku diutus Sekarang gini, kepada kalau kalian domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya perkataan Yesus itu? sekarang kan bukan ngomongin Israel, sekarang antara pribadi kita mau masuk neraka apa surga? Ya, kalau mau masuk surga harus Pribadi percaya kita kepada sendiri Yesus. tujuannya emang Mbak Nasri, makasih, Masya Allah. kalian menyelamatkan, tidak kan? Itu antara pribadi kita terhadap Tuhan kita. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya sekarang, apakah Anda percaya kepada perkataan Yesus? Itu dulu poinnya. Mengimani itu. Kalau kita Kalau kami umat Islam, inni Rasulullahi ilaikum, ya sudah Bani Israel. bumi. Aku ini adalah utusan engkau kepada utusan Allah untukmu. Nah, Yesus juga mengatakan di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Sekarang kan kalau kematian itu bukan karena negara ini atau ini, urusan kita kan berhadapan sama yang Maha Kuasa, satu pribadi kita sendiri berhadapan, taruhlah pribadi kita. Jadi kita nggak Kenapa usah lari ke kata negara? ini. Emang Ini, Bapak tak tunggu, Mas tunggu, kalau tunggu. ngomong kayak gitu udah menolong saya. Tunggu. Ya. Tunggu. Ini kelihatannya Kok ngomongin Israel? Sungguh, Kita sungguh, kan sungguh. Indonesia. Tunggu. Sabar dulu. Kenapa Anda Sekarang susah? penyelamatan itu kan Kenapa Anda susah kali menerima pengakuan Yesus? Kalau dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kenapa Anda berat untuk menerima itu? Kenapa? sekarang gini ya, kalau masalah mau Bani Israel,
mau kota Indonesia kek, mau kota Amerika kek. Sekarang ini kalau kita mati itu pribadi kita ini bukan karena ini, pribadi kita itu layak nggak sama Tuhan kita? Apa kita diterima nanti surga neraka? Kan tujuannya nanti mati begitu. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya terhadap pengakuan Yesus tersebut? Nah, jadi begini, Kamu kan aku coba jawab itu ya. Aku coba jawab itu. Bentar Ya, dulu silakan. ya, kasih waktu. Aku coba jawab itu ya. Memang itu ada tertulis. Aku diutus kepada domba-domba Bani Israel, itu betul ada. Tapi Terus? di waktu itu yang diakui bangsa yang beriman, makanya dari situlah bersumber segala nabi. Makanya kenapa harus dari bangsa Israel? Karena waktu di zaman itu hanya bangsa Israel lah bangsa yang masih mau beriman kepada Tuhan, gitu loh. Selain daripada itu sudah menyembah berhala dan berhala. Oke, sampai di situ clear dulu. Nah, lalu kemudian berapa kali pula Tuhan ini ingin menyelamatkan bangsa Israel itu dari ketersasatannya, karena bangsa Israel ini dibilang bangsa yang tegar tengkuk. Tapi semakin Tuhan itu juga memberi mereka peluang istimewa, tapi semakin juga orang Israel ini sering mengingkari kuasa Tuhan itu tadi, kasihnya Tuhan itu tadi. Nah, lalu kemudian Tuhan itu berkesimpulan bahwa untuk berikutnya ini tidak lagi berbicara tentang bangsa Israel. Tidak lagi hanya berbicara tentang bangsa Israel saja. Lalu semua bangsa itu berhak memperoleh keselamatan itu. Nah, disitulah makanya akhirnya banyak suku-suku di luar Israel pun ingin diselamatkan. Makanya ada perintah baptislah mereka di dalam nama Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itulah tujuan supaya bangsa-bangsa di luar Israel pun bisa beroleh keselamatan gitu loh. Itu konsepnya. Walaupun tadinya memang diutus ibaratnya turunnya itu untuk bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel sendiri berapa kali sudah diselamatkan oleh Tuhan, berapa kali pula Tuhan mengangkat mereka, tapi ternyata mereka tetap berbalik untuk menyembah berhala dan sebagainya. Lalu kemudian Tuhan berkesimpulan, kenapa dia harus memuliakan bangsa Israel saja, kalau masih ada bangsa-bangsa yang lain yang masih mau memuliakan dia, mau beriman kepada dia. Kenapa tidak diselamatkan? Nah, makanya dibukalah peluang itu, peluang keselamatan ini untuk seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Itulah makanya di luar bangsa Israel pun sekarang bisa beroleh keselamatan yang disediakan oleh Allah itu sendiri, oleh Tuhan itu Ada sendiri. dalil, Bang? Bang, ada dalil? Ada. Silakan. Ya kita boleh belajar masing-masing lah. Dalam hal ini kita boleh belajar masing-masing. Tapi itu yang Dalilnya jelas mana? Nah, Dalilnya mana, Bang? Karena di orang Kristen sendiri itu tidak menghafal kitab, tapi dituntun untuk mengerti isi daripada Alkitab, bukan untuk dituntun untuk menghafal Alkitab, tidak. Nah, Tidak. yang jelas orang Kristen itu dianjurkan untuk mengerti firman-firman Tuhan. Begini, yang Bung, tertulis di gini, dalam Bung, Alkitab. Bung, Bukan Bung. untuk menghafalkan firman Tuhan, bukan. Gini, Bung. Apakah Anda bisa memahami sebuah praktek ya tanpa Anda mengetahui teorinya? Malam Ustadz Juma. Macet. Selamat malam kawan-kawan. Ya, malam. Saya bantu ya. Ya, Pertemuan keberapa? Juma macet tuh, Juma macet itu. Pertemuan keberapa ini dengan Ustadz Juma? Jadi kan kemarin saya sudah sampaikan dalilnya itu sudah jelas. mana dalilnya? Yohanes 3:16. Yohanes Karena begitu 3:16 besar- itu iya. Saya Karena lagi ngomong Ustadz. Saya lagi ngomong. itu sudah Karena saya begitu bantai besar, itu dalilnya. Cari Tadi dalil yang lain. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia itu siapa, Ustadz? Maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya Iya, udah final. iya. Jadi apa yang mau ditaruh? Iya. Kok dikembalikan lagi ke perjanjian lama? Oke. Itu miliknya Israel. Oke, baik. Itu punyanya Israel, Oke. Israel. Oke. Yesus mengatakan
aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Maka dunia harus percaya perkataan Yesus itu atau tidak? Ini bukan pemahaman yang percaya Yesus kepadanya. mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dunia perjanjian ini lama, wajib, dunia iya, ini wajib iya. percaya tentang pengakuan Yesus itu atau tidak? Jawab. Di perjanjian lama pemahamannya seperti itu. Jadi sebelum Yesus itu ada, Jangan ke perjanjian lama, pertanggungjawabkan data Itu- yang Anda bawa. itu yang Data yang Anda bawa barusan. itu kan yang Ustaz tanya itu Bung, di perjanjian Bung, lama. Bung, Setelah Tuhan Yesus data- hadir, keselamatan itu milik setiap orang yang percaya. Tidak ada dibilang untuk orang Bung. Israel. Kalau Ustaz Bung, percaya, tadi Ustaz Anda- adalah bagian dari yang akan diselamatkan. Udah final, apa yang mau kita debatkan, Ustaz? Anda bawa data Yohanes 3 nomor 16 kan? Iya, Betul? udah final kan? Oke, ada nggak perjanjian lama di situ? Ada nggak perjanjian lama di situ? Semua Ada Enggak, saya tanya dulu, ada nggak perjanjian lama di Yohanes itu? diselamatkan. Ingin diselamatkan. Tidak ada. Ini- semua umat ini sudah beragama itu penggenapan. memikirkan hidupnya besok masuk Ini surga. Enggak ada. Bang Mora. Tapi Enggak ada. Ini sudah Begitu penggenapan. besar Oh, oke. begitu Sudah besar kasih Allah akan dunia ini, akan dunia, Iya. sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Apa Iya. yang Yesus jual ketika Ia datang kemudian? Apa? Aku diutus Adalah hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah dunia wajib percaya pengakuan Yesus ini atau tidak? Jawab. Ada dua. Yang pertama, kalau kamu percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu ada diselamatkan. pemaksaan Itu di merupakan situ. penggenapan dari Makanya kan perjanjian aku bilang baru. tadi. Kalau kamu Semua tidak Mana percaya, pengakuan Yesusnya? kamu tidak diselamatkan. Mana pengakuan Yesusnya? Mana Kembali pengakuan ke Yesusnya? manusianya, mau percaya atau tidak? Jangan ada ngarang-ngarang. Makanya dibilang Pengakuan Yesus. Pengakuan Yesusnya iman. Kalau mana? ada istilah pemaksaan tidak perlu ada iman cuma. Anda Kalau yang ada memaksakan pemaksaan, tidak perlu ada Yesus iman. menjadi Gitu. Tuhan. Percuma. Apaan Gurunda? Apaan? Izin semua, izin dulu. Apaan? Maaf sebentar. Si. Mungkin kasih kesempatan Gurunda untuk setting audio dulu ya, karena ini Gurunda ada ngerobot sama terlalu menggema gitu. Orang yang di bawah kurang clear dengernya katanya, kurang jernih. Afwan, maaf Gurunda. C gimana? Gini dek C. C. Nah, sip. Gimana, udah bagus? Bagus. Mantap ya semua ya. Oke. Dah. Nah, sip. Kalau Gununda itu pas suara aslinya, mantap. C. Gak usah Udah sip. setting, mantap. Sip. Oke. Ya. Nah, kan Anda membawa Yohanes 3 nih. Anda membawa Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Bukan tumbal ya, tapi tunggal. Tunggal. Siapa yang percaya kepada anaknya, dia akan selamat. Berarti percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat Suaranya, dari Cuma, umat suaranya. Israel. Jelas. Suaramu cuma. Jelas. Udah nggak perlu dirubah-rubah lagi, udah jelas. Nah, Itu mungkin sekarang sinyal permasalahannya Anda bukan umat Israel. Percaya enggak Sinyalmu pengakuan Yesus bahwa dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Apakah Anda percaya? Kita clearkan, setiap orang yang percaya, saya tambah lagi dalilnya. Dalam Yohanes 6 ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Iya, tahu. Aku berkata, dengar. Aku berkata, dengar. Aku berkata kepadamu, di situ untuk semua manusia atau hanya untuk Bani Israel? Jawab. Semua manusia yang percaya. Oh, berarti kamu gangguan jiwa.
Loh, Siapa yang Berarti Anda gangguan. kok Loh, gangguan sih? Yesus berkata kepada muridnya, jangan Anda lebay kali dalam beragama. Aku berkata kepadamu. Mu di situ siapa? Ketawa. Barang siapa yang Ketawa, percaya, tapi sakit. berarti mu-nya itu untuk siapa yang percaya. Oh, Terus salah. persoalannya Itu di mana? makanya. Bung. Salah. Bung, Terus ini kan siapa? ibarat, dengarkan. Apa, Bung? Ini ibarat kata, dengarkan. Ini ibarat kata, Anda sedang mendengarkan seorang pemimpin apel pagi di sebuah kesatuan, Anda lewat. Tiba-tiba pemimpinnya berkata, barang siapa di antaramu, Anda merasa, besok pagi kamu semua harus menggunakan seragam lengkap. Anda merasa, Anda pergi ke pasar beli seragam polisi. Habis itu Anda datang. Siap komandan, ente siapa? Loh, kemarin katanya kita disuruh kumpul di sini. Loh, saya kan bicara kepada pasukan saya. Lu siapa? Inilah yang terjadi dengan Anda. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Domba itu adalah kaum Yahudi, umat Yakub. Anda umat Yakub. Ini parah ini apanya, logikanya, pemahamannya ini parah ini. Loh, Jadi coba kamu baca. kalau seperti Kamu itu- baca kitabnya Yahudi. Gini, Ustaz, nanti Kamu baca. Tunggu. Nanti, Ustaz, gini. Yeremia 50 nomor 17. Dengar Yang dulu. dimaksud Nanti domba di Ustaz situ bilang siapa? Nanti gini. Nanti firman Laban. Tuhan itu, Saudara firman Laban. Tuhan, firmannya kalian itu Saudara Laban. untuk Muhammad dan pengikutnya Saudara- di zaman dahulu, bukan untuk Saudara kalian sekarang. Laban, Kamu hanya merasa aja saya gitu. tidak nuntut Anda percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kamu baca Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Anda Bani siapa? Coba jawab saya. Orang percaya. Saya orang percaya. Saya Saya punya hak. bukan begitu poinnya. Ya, Anda gimana? tunjukkan kepada saya. Ah, Tadi kan saya sudah memberikan contoh. Anda lewat Kita buka orang lagi. sedang apel pagi, Anda bukan pasukan, tapi Anda saya percaya, saya kita percaya. buka lagi. Iya. Apakah Kita buka hanya lagi modal dalam- percaya? Kita buka lagi dalam Apakah Roma hanya 10 ayat modal 9. percaya? Dengar dulu, Apakah hanya Bung modal Juma, percaya? Bung Jum. Logikanya Bung. salah ini. Bung. Saya buka lagi dari Bung, Roma 10 ayat apakah 9. hanya modal percaya? Seorang Lah, yang memang mendengarkan percaya. pemimpin upacara itu akan Kok masuk upacara? dalam golongan dari pasukan tersebut. Ini analogi, Bung, supaya Anda sehat. Analogi gimana? Nanti semua kayak gitu yang hidup pada zaman Sekarang itu begini, untuk mereka aja. Anda percaya kan? Anda percaya menurut saudara. Sedangkan kaidah yang ada adalah aku diutus hanya kepada domba. Domba adalah Bani Yakub. Barang siapa yang percaya. Nah, sekarang kalau kita percaya, kita harus percaya bahwa ajaran para nabi Israel hanya untuk Bani Yakub. Anda percaya enggak itu? Anda tidak percaya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah Anda percaya dia? Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya tidak? Ini gimana ini pemahamannya? Saya ketawa dari tadi. Pemahaman Loh. Tadi kita runut. Logika Anda harus bertumbuh, Bung. Saya dulu yang ngomong 1 menit aja. Saatnya Anda sehat. Oh, silakan Anda ngomong. Kita runut 1 menit. Tadi kan Bung Juma, Ustaz Juma bilang bahwa setiap keselamatan itu hanya milik mereka yang Bani Israel. Artinya kita semua termasuk Anda itu tidak berhak. Nah, itu saya akui ketika kitab itu diturunkan dalam bentuk perjanjian lama. Kemudian ada penggenapan bahwa supaya dapat bagian walaupun saya tidak Bani Israel. Sudah banyak, termasuk tadi apa? Dalam kitab Yohanes, saya tambahi dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi karena saya percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku, maka saya akan diselamatkan meskipun saya bukan Bani Israel. Itu Tuhan Sekarang sendiri yang permasalahannya, ngomong. dengarkan. Bukan hanya karena untuk Bani Dengarkan. Israel. Kalau Bani Oke, Israel, oke, berapa dengarkan. isi surga Allah, Oke, nenek baik, pemain baik. futsal. Oke. Baik. Oke, baik. Dengarkan saya, dengarkan. Iya, saya Saya dengarkan, kasih Ustaz. analogi Silakan. supaya Anda logikanya bisa sehat. Oke. Ketika ada seorang guru berkata di dalam kelas, barang siapa di antara kamu menyelesaikan soal-soal ini, engkau akan lulus, mendapatkan nilai terbaik, dan engkau akan naik kelas. Anda lewat di situ, mendengarkan itu. Anda tiba-tiba belajar, cak, Anda selesaikan semua soal-soal yang ada di situ. Kira-kira Anda naik kelas nggak? Sementara Anda bukan murid dari sekolah tersebut. Naik kelas. Anda naik kelas. Coba pakai logika dulu. Ini saya mau menyelamatkan Anda. Anda bukan siswa dari sekolah tersebut. Anda belajar mati-matian. Orang naik kelas, Anda siapa yang mau naikkan kelas? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Itu kata siapa? Untuk siapa kata itu? Untuk mereka Yesus Tuhan. Bernubuat dengan nama Yesus. Mengusir setan dengan nama Yesus. Bahkan bermujizat dengan nama Yesus. Siapa itu? Siapa Anda? Anda siapa? Anda Bani Israel. Anda Bani Yakub. Anda Bani Saya orang Yehuda. percaya kan udah Bukan. disirkulasi tadi di situ. Lah, Saya sudah bilang tadi. Tuhan yang kasih garansi kok Anda yang keberatan. Dengarkan saya. Kan Tuhan, Bukan begitu, bukan Tuhan begitu. yang kasih garansi. Bukan. Kok Anda yang keberatan saya mau masuk surga atau tidak? Saya bantu. Ini gimana? Bantu dari kemarin Sekarang saya bilang. saya tanya. Dalam surah Seorang Al-Qur'an, wanita, bagi dengarkan. agama, Seorang bagi wanita agama, yang kok percaya, bantu-bantu? dengarkan. Seorang wanita yang percaya kepada Yesus sampai dia bersungut-sungut. Apa kedudukan wanita tersebut di mata Yesus kemudian? Jadi anak atau jadi tetap menjadi guguk? Jujur Anda, silakan. Tidak merasa Ayo. guk atau apa? Orang Anda percaya. Anda tidak merasa karena logika Anda mati. Yang mati logika siapa? Iya, Coba wanita. Gini Bang Ju, Bung. coba. Jangankan Anda, Semua kitab dengarkan. itu diturunkan Jangankan pada Anda yang hidup. Semua kitab itu diturunkan Oke, pada zamannya. Jadi orang dahulu itu menjadi Terus? contohan buat kita di zaman sekarang. Jangan analogikan kata-kata itu untuk orang zaman dahulu. Justru mereka patron Salah. untuk kita beragama. Salah. Kan Ya saya salah emang. Gimana sih? Karena Sekarang gini aturan loh, itu. kan sekarang Yesus itu Aturan itu hanya Aturan untuk apa mengikat ini? Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Jangankan Anda, dengarkan dulu, dengar. Ibu tidak bisa sehat kalau ibu tidak bisa dengarkan saya. Jangankan Anda yang 2000 tahun setelah Yesus mati, meninggal, diangkat ke langit. Orang yang sezaman Yesus loh. Shalom, haleluya, haleluya. Orang yang Zuma. sezaman Yesus aja. Hei, Zuma. Orang yang Sudah? Ya kenapa? Bapak pakar impoten Terlalu kenapa? banyak komentarmu. Komentarmu terlalu banyak. Oke. Kalau berdebat Yang ilmu lain tidak diam, seperti itu. yang lain diam. Yang lain diam. Komentarmu terlalu Yang lain diam. banyak. Biar saya dengan Bapak ini. Silakan. Nah, Oke, dengar ya. silakan. Kamu Silakan itu Anda sok berkomentar, pintar. silakan. Sok pintar tentang Alkitab. Apa kau lebih hebat dari Rudolf Bultmann? Saya baca dalil, Bung. Lebih hebat dari Karbaf? Saya Lebih baca hebat dari dalil. Karbaf kau? Saya baca dalil. Saya baca dalil. Dengar. Pasti akademismu tidak ada. Saya baca dalil. Akademismu tidak ada. Tidak usah bicara Alkitab. Kau tidak ada pengakuan di dunia internasional baik. akan pengetahuan Alkitab. Kau tidak punya Oke, gelar oke. akademis tentang iman Kristen. Oke. Diam kau. Oke, baik. Kau diam. Mengerti? Kau tidak lebih hebat dari Rudolf Enggak. Bultmann. Kau tidak lebih pintar dari Karbaf.
Kau tidak lebih pintar dari Rasul Paulus. Saya setelah menerima Tapi Yesus, saya lebih hebat daripada Paulus. Diam kau. Diam kau. Saya lebih hebat dari Paulus. Diam kau. Kau yang diam. Tidak ada kehebatanmu. Kau yang diam. hanya merasa diri hebat. Tidak Kau ada yang diam. pengakuan internasional. Kau yang Tidak ada diam. prestasi Hei, akademismu. suaramu Tidak ada tenggelam. pengakuan Kau tidak akan bisa internasional. mendengarkan. Maka Saya tidak dengar suaramu. kau diam kau. Diam. Diam. Diam, diam. Kau diam. Nah, Kau diam. Kau Kau diam. tidak tahu apa-apa Alkitab. Tidak ada. Oke, mari kita uji. Kau alumni dari Mari mana? kita uji, mari kita uji. Alumni dari mana? Mari kita uji. Hah? Mari kita uji. Dari Mari mana kita kau uji. belajar Kamu Alkitab? atau saya yang paham Bible? Mari kita uji. Kamu atau saya yang paham Bible? Gelar akademismu apa? Gelar akademismu Mari kita uji. apa, Juma? Kan kalah di Mari jalan. kita uji. Akademismu apa, Juma? Mari Kau kita diatur sama uji. siapa? Tamatan dari mana kau? Mari kita uji. Mari kita Sok uji. pintar Mari kita uji. Alkitab kau. Nah, Mari kita uji. sok pintar Oke. kau. Sudah kalau kau Enggak bisa usah gitu, belajar. enggak usah gitu. Enggak usah gitu, enggak usah gitu, enggak usah gitu, enggak usah gitu. Zuma. Anda kalau sudah Sadar begitu, kau nggak tahu itu apa-apa. sama halnya Anda sudah Kau mengalah. nggak tahu apa-apa Alkitab. Itu sama halnya Anda sudah Tidak ada keok gelar kalau sudah kayak akademismu, gitu. Tidak ada gelar akademismu. Tidak perlu gelar akademis, Tidak tidak ada perlu. pengakuan internasional Ingat, akan kepintaranmu. Paulus tidak pernah sekolah, Kau bukan dia orang bisa jadi jenius. rasul. Tidak Paham? usah merasa diri hebat. Paulus tidak pernah sekolah, dia bisa Nggak, jadi kau rasul. nggak tahu Oke? apa-apa. Saya setelah menerima Yesus, Paulus saya memiliki kepercayaan tidak masuk pernah surga. sekolah, dia bisa jadi rasul. Paham? Ada akademismu. Yesus Kamu nggak hanya tahu mati apa. 3 hari bisa jadi Tuhan. Paham? Jangan merasa diri hebat. Paham Anda? Teolog Jerman itu sudah tahu Alkitab. Mereka teolog yang Yohanes sudah teruji. disebut idiot, bisa tulis kitab. Jangan Paham? bawa caramu. Ya. Kamu tidak tahu. Apalagi? Alkitab. Orang Kamu Kristen nggak yang ada paling gelar tinggi akademis. titelnya sekalipun, Kamu tidak punya kedudukannya gelar hanya akademis. bisa menyembah Nggak manusia. usah sok Paham? tahu Alkitab. Kedudukan hanya menyembah manusia. Paham? Tidak usah merasa Percuma. diri tahu. Percuma kau bicara. Suaramu tidak terdengar. Pujilah Tuhan Allah Ya. Yesus Kristus. Ini Biarlah kau suara berdoa saya kepada seperti Roh suara Kudus. sang kakala dari langit ketujuh. Paham kau? Supaya kau bertobat kau. Ya, saya sudah pasti masuk surga saya semenjak percaya Yesus. Ini surat bahwa Yesus sudah masuk. Tidak usah.